Apakah mungkin Al-Quran salah memahami ajaran Kristen, ataukah sebenarnya ada strategi tersembunyi di balik kritiknya? Dalam video ini, kita akan membahas pandangan Profesor Munim Siri yang mengejutkan, bahwa kritik Al-Quran terhadap teologi Kristen bukanlah kesalahpahaman, melainkan strategi polemik untuk memenangkan perdebatan di masanya. Simak penjelasan lengkapnya dan temukan perspektif baru tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Di akhir video ada 3 kesimpulan penting. Selamat menyaksikan. Buku yang saya tulis itu sebenarnya sudah ditulis tahun 2014 dan mungkin banyak hal yang ditulis dalam buku itu saya sendiri sudah tidak setuju. Tapi saya ingin merefleksikan poin-poin yang saya anggap penting untuk kita diskusikan, terutama terkait dengan kritik Al-Quran terhadap teologi Kristen. Saya kira kita fokus tentang Kristen karena saya kira tidak ada orang Yahudi di sini. Jadi kita fokus tentang bagaimana memahami kritik-kritik Al-Quran terhadap teologi Kristen, terhadap keyakinan orang-orang Kristen, terutama menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah the sonship of Jesus, bahwa Yesus itu anak Tuhan. Yang kedua tentang ketuhanan Yesus, the divinity of Jesus. Dan yang ketiga tentang doktrin yang bahkan oleh orang Kristen sendiri dianggap sulit, yaitu tentang doktrin the Trinity, tentang Trinitas. Tapi sebelum membicarakan 3 topik penting ini, saya perlu memberi pengantar kenapa buku itu disebut berjudul Scripture Polemics. Kenapa ada kata polemik dalam buku itu? Polemik yang saya maksud, saya definisikan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang bukan hanya mendeskripsikan agama lain secara negatif, tetapi juga mengkritik ajaran-ajarannya. Seperti kita tahu, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengkritik teologi Kristen. Ya. Nah, saya menggunakan kata polemik untuk tujuan yang sesungguhnya sangat mulia. Ya. Karena kalau kita tidak mengatakan Al-Quran itu berpolemik, maka akan mudah disimpulkan Al-Quran itu salah. Ini saya warning dulu. Bahaya mengatakan Al-Quran salah. Dan saya sebenarnya punya niat baik untuk membela Al-Quran. Orang sering kali salah paham bahwa sesungguhnya dengan menggunakan kata polemik, saya sebenarnya bermaksud untuk membela Al-Quran dari tuduhan bahwa Al-Quran itu salah. Banyak sekali sarjana-sarjana Barat yang menuduh bahwa Al-Quran itu salah. Karena pemahaman Al-Quran tentang Kristen itu berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Kristen sendiri. Ya. Misalnya, saya tadi memberikan contoh tentang, atau kemarin memberikan contoh tentang mereka mulai dari 3 tema itu, kemudian saya memberikan kerangka yang lebih teoritis dan apa yang kita bisa pelajari. Kita mulai dari soal the sonship of Jesus. Ayat yang mengkritik tentang the sonship of Jesus itu sangat keras sekali dengan menggunakan kata telah kafir. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Kita orang-orang Islam memahami ayat ini secara taken for granted. Kalau Anda tanya kepada orang-orang Kristen, kritik yang dilancarkan oleh Al-Quran itu sebenarnya bukan yang diyakini oleh orang Kristen sendiri. No Christian will say that Allah is God or that Allah is Jesus. Nobody will say that. What Christians say is Jesus is God, not God is Jesus. These 2 statements are different. The statement Yesus adalah Tuhan dan Tuhan adalah Yesus itu 2 hal yang berbeda. Anda tidak akan temukan dalam Bible, dalam New Testament, yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Yang bisa disimpulkan dari New Testament adalah pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan Tuhan itu Yesus. Jadi yang dikritik oleh Al-Quran adalah keyakinan yang bukan diimani oleh orang Kristen sendiri. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa Al-Masih
putra Maryam. Tidak ada pernyataan seperti ini dalam Bible dan tidak seorang Kristen pun yang mengatakan ini. Karena yang dikatakan orang Kristen adalah bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan Tuhan itu Yesus. Ya, jelas. Kita lihat kritik tentang ketuhanan Yesus. Yang dikritik oleh Al-Quran lagi-lagi bukan keimanan orang Kristen. Kritik Al-Quran adalah laqad kafarul ladzina qalu, lagi-lagi menggunakan kata kafaro, telah kafir. Telah kafir, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Ini sering kali dikaitkan dengan Trinitas. Ya. Allah itu ketiga dari tiga. Jadi implisit dalam kritik Al-Quran bahwa orang-orang Kristen mengimani tiga Tuhan. Jadi Allah itu ketiga dari tiga Tuhan. Padahal bukan itu yang diyakini orang Kristen. Tidak ada, Anda tanya kepada siapapun. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan saya menyembah tiga Tuhan. Titik. Tidak ada. Orang Kristen itu mengaku menyembah satu Tuhan. Tapi punya tiga hypostasis, tiga akronim dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arab juga. Jadi tidak ada. Ya. Nah, yang lebih mengagetkan, kalau yang dikritik Al-Quran adalah tiga Tuhan, siapa tiga Tuhan ini yang dipahami oleh Al-Quran? Maka Anda akan temukan di surat Al-Ma'idah. Jadi surat Al-Ma'idah ini surat yang penuh dengan kritik-kritik terhadap Kristen. Jadi kalau Anda ingin membaca kritik-kritik Al-Quran terhadap Kristen, baca surat Al-Ma'idah, surat yang kelima di Al-Quran. Nah, dalam ayat 116, itu eksplisit disebutkan, ketika Allah berfirman kepada Isa, "A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Artinya, apakah engkau, Isa, berkata kepada orang-orang, jadikanlah saya, ini kata-kata Isa ya, yang direkam oleh Al-Quran, jadikanlah saya dan ibu saya, Maryam, sebagai dua Tuhan ilahaini. Itu dua Tuhan. Selain Allah, artinya ada tiga kan? Jadi yang dipahami Al-Quran adalah bahwa Trinitas itu terdiri dari Allah, Yesus, dan Maryam, Mary. Which is not what Trinity is all about. The Trinity consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tidak ada. Maryam itu tidak menjadi bagian dari Trinitas. Nah, sekarang kita bertanya, apakah Quran salah paham? Orang-orang Barat abad ke-19 dan banyak juga sampai sekarang, terutama mereka yang polemis, ya, yang memang anti-Islam atau menyerang Islam, mereka mengatakan Al-Quran salah paham. Ada misconception in the Quran. Karena Al-Quran salah paham tentang doktrin Trinitas. Trinitas itu tidak terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam, tapi the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kalau kita tidak menggunakan framework yang saya kembangkan bahwa Quran itu berpolemik, maka gampang kita menuduh bahwa Quran telah salah paham. Maka kemudian saya memunculkan istilah pendekatan bahwa Quran sedang berpolemik dengan orang-orang Kristen. Quran sebenarnya tahu bahwa orang Kristen itu tidak menyembah tiga Tuhan. Tetapi dalam polemik, tujuannya adalah memenangkan perdebatan. Jadi karena Al-Quran sedang berdebat dengan orang-orang Kristen, maka ya kalian kan menyembah tiga Tuhan, kalian sebenarnya tidak monoteis. Gitu. Padahal sesungguhnya Quran tahu bahwa orang-orang Kristen itu juga monoteis. Ya. Nah, jadi maksud kenapa saya menggunakan scriptural polemic? Jadi Quran berpolemik maksud saya. Karena dengan mengatakan Quran berpolemik, kita telah menghindari Quran dari tuduhan bahwa dia salah paham terhadap doktrin Kristen. Jadi tujuan saya sebenarnya mulia. Hanya orang banyak salah paham. Gimana mungkin Tuhan berpolemik? Tuhan ini kan di atas maha tahu, masa berpolemik? Tapi kalau kita menggunakan nah begini,
Bagaimana para ulama menjelaskan ini? Ulama itu kesulitan sekali. Kalau Anda membaca buku-buku tafsir, mereka kesulitan menjelaskan kenapa Al-Quran itu mengkritik doktrin yang tidak diimani oleh orang-orang Kristen. Jadi memang saya sengaja malam ini kita bicara hal-hal yang teologis ya, supaya berbeda dari tiga sesi. Bagaimana para ulama memahami kritik Al-Quran yang salah alamat? Mayoritas ulama menekankan bahwa yang dikritik Al-Quran itu bukan keyakinan mainstream orang-orang Kristen, tetapi kelompok heretik yang oleh orang-orang Kristen sendiri dikondem. Tentang kenapa Maryam menjadi satu dari anggota dari 3 Trinitas, karena menurut sebagian ulama, itu di Arabia, abad ke-4, abad ke-5, sampai abad ke-6, itu ada satu kelompok perempuan, satu kelompok women, female Christians, they call themselves Christians, who believe in the divinity of Mary. Mereka itu, makanya kemudian dikenal dalam bahasa Arab sebagai Maryamiyun, the followers of Maryam, the followers of Mary. Kelompok ini dalam ibadahnya mempersembahkan sepotong roti, bread, a piece of bread, yang bread dalam bahasa Greek, Yunani itu disebut dengan kolorida, dan karena itu kemudian kelompok ini disebut dengan Koliridians. Anda kalau Google Koliridians, itu adalah kelompok di Arabia pada abad ke-4, abad ke-5 yang eksis, yang ada di sana, dan mereka menyembah Maryam sebagai Tuhan. Ya. Jadi menurut sebagian ulama karena mereka juga tidak bisa kenapa Al-Quran mengkritik doktrin yang tidak diyakini oleh orang Kristen? Ini kan perlu penjelasan. You have to explain this. How you explain that the Quran criticizes a Christian teaching that is not believed in by Christian themselves? Nah, karena itu para ulama berargumen begini, oh enggak, yang dikritik Al-Quran adalah kelompok heretik, bukan mainstream Christians. Kelompok heretik yang meyakini Maryam sebagai Tuhan. Nah, mereka kemudian membangun satu argumen bahwa Arabia pada abad ke-4, ke-5, ke-6 itu isolated dari 2 peradaban besar. Jadi dari Byzantium yang Kristen dan Persia yang Zoroastrian. Nah, orang-orang heretik yang tidak meyakini doktrin Nicea, jadi ada 2 konsili, council yang mendefinisikan tentang doktrin Kristen, terutama yang dua yang besar pada tahun 325 Masehi, itu ada Nicene Council, konsili Nicea, yang merumuskan tentang siapa Tuhan, status Yesus. Ya. Apakah Yesus itu satu nature, two nature? Kalau Yesus itu dua nature, kemudian siapa yang ketika di crucified, itu siapa yang mati? Tuhankah yang mati atau manusiakah yang mati? Maka kemudian dirumuskan Yesus itu dua nature, dua watak, ya, manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya. Tapi kemudian ada perdebatan lagi, ada Arian, ada macam-macam, Alexandria berdebat. Lalu bagaimana dengan Maryam? Apakah dia bisa dikatakan sebagai ibunya Tuhan? Maka kemudian muncul istilah Theotokos, ya, Maryam sebagai ibu Tuhan. Jadi ada dua perdebatan yang muncul pada abad ke-4 dan ke-5 dalam tradisi Kristen yang merumuskan konsep teologi. Nah, orang-orang yang menolak ajaran Nicea, konsili pertama itu, yang tetap meyakini punya keyakinan berbeda, mereka lari dari Byzantium. Ini narasi yang dibangun oleh kalangan ulama klasik. Jadi orang-orang Kristen yang tidak meyakini rumusan teologi Nicea itu suatu daerah, ya, mereka lari ke Arabia, dan karena terputus hubungan, maka mereka berkembang menjadi kelompok heretik.
Jadi Arabia itu kalau dalam literatur abad 19 itu dikenal sebagai the motherland of heretics. Karena orang-orang heretik itu tinggal di Arabia, mereka terputus dengan Kristen yang mainstream di Bizantium. Nah, persoalannya adalah, dan karena itu, ini ada seorang Kristen besar sekali yang pernah menjadi utusan gereja dan dipercaya untuk bahkan mengislamkan Arab waktu itu, namanya Samuel Zimmer. Samuel Zimmer, Anda bisa Google namanya Samuel Zimmer. Itu pernah diberi kedudukan besar di Arabia. Bahkan tahun 50 itu ada kontroversi di Azhar karena Samuel Zimmer ini menyebarkan selebaran untuk mengkristenkan mahasiswa-mahasiswa di Azhar. Itu ribut tahun 50 ya. Karena ini orang Kristen mau mengkristenkan Azhar ya, yang kiblat bagi orang Islam. Nah, Zimmer ini punya argumen yang menarik. Kata dia, yang relevan dengan diskusi kita. Kata dia, pantas saja Muhammad itu membuat agama baru. Karena dia tidak tahu Kristen yang benar. Yang dia tahu adalah Kristen yang heretik. Karena Arabia is the motherland of heretic. Karena itu, kata Zimmer, wajar Muhammad itu membuat agama baru karena yang dia tahu bukan agama Kristen yang benar. Yang dia tahu adalah agama Kristen yang heretik. Hanya dalam penelitian mutakhir sulit argumen bahwa Arabia terisolasi itu sulit dipertahankan. Nah, seperti yang saya argumen pagi ini bahwa Al-Quran sendiri itu menggambarkan Arabia tidak terisolasi seperti yang kita bayangkan. Orang-orang Arabia sangat sophisticated. Mereka melakukan perdebatan teologis yang sangat canggih. Berbeda dengan gambaran dalam literatur Muslim bahwa Arabia itu adalah daerah yang primitif. Jadi dalam penelitian mutakhir, Arabia itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai daerah yang terisolasi sehingga menjadi kumpulan orang-orang heretik. Nah, jika Arabia bukan terisolasi, kenapa Al-Quran mengkritik kelompok yang heretik? Itu suatu pertanyaan yang sulit kita jawab. Pertanyaan kedua adalah, jika yang dikritik Al-Quran adalah kelompok heretik, bukan Kristen secara umum, kenapa Al-Quran menggunakan tuduhan kepada Kristen secara umum, bukan sebagian orang Kristen, Ba'dul Nasara misalnya? Kenapa menggunakan kata Kristen secara umum? Bahkan kata Nasoro yang digunakan oleh Al-Quran itu juga menarik. Karena orang Kristen tidak menyebut diri mereka sebagai Nasoro. Tidak ada orang Arab Kristen who call themselves Nasoro atau Nasrani singularnya. Tidak ada. Orang Arabia, orang Arab Kristen, they call themselves Masihiyun, pengikut Al-Masih, the followers of the Messiah. Semua agama yang digunakan oleh orang-orang Kristen, bahasa Greek, semua bahasa menurut saya, yang digunakan oleh orang-orang Kristen, tidak ada yang menggunakan kata Nasrani atau Nasara. Greek atau Aramaik, Syriak Aramaik, itu tidak menggunakan kata Nasara. Kata Nasrani itu muncul hanya sekali dalam New Testament. Di kitab kalau bahasa di sini, The Act ya, satu kitab dalam The Act of the Apostle, itu ada satu kali kata Nasrani disebutkan ketika Paulus itu dibawa pengadilan oleh Tertullus. Kemudian Tertullus mengatakan ini, maksudnya Paulus adalah the leader of Nasrani. Hanya sekali saja. Dan penyebutan itu sangat pejoratif. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa Al-Quran menggunakan kata Nasrani, Nasoro, bukan Masihiyun. Lagi-lagi ini kan polemik. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak salah paham, tidak ada miskonsepsi, tapi Al-Quran itu sedang berpolemik. Ya. Nah, poin kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa Al-Quran itu mengembangkan it has its own Christology yang berbeda dengan Kristologinya orang-orang Kristen. Al-Quran
bisa saja berbicara tentang Yesus yang sama, tapi gambaran Yesus dalam Al-Quran atau Isa dalam Al-Quran itu sangat berbeda dengan Yesus dalam Old Testament. Ya, dalam New Testament, dalam New Testament. Itu beda sekali. Kalau dalam Al-Quran yang ditekankan itu adalah kemanusiaan Yesus, the mortality of Jesus. Karena itu misalnya Yesus disebut sebagai Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Walaupun Al-Quran mengakui banyak hal yang disebutkan dalam New Testament, misalnya tentang the miraculous birth, ya, bahwa Yesus lahir tanpa bapa, itu diakui oleh Al-Quran, bahwa Yesus itu diangkat, ya, rafi'uka ilayya, kata Al-Quran, saya mengangkatnya. Jadi kebangkitan Yesus itu diakui dalam Al-Quran, banyak miracle Yesus diakui dalam Al-Quran, bahkan ini menarik, beberapa mukjizat Yesus yang diakui dalam Al-Quran itu tidak ada dalam Injil yang kanonikal, yang 4. Ya, tidak ada. Misalnya Yesus bisa berbicara ketika dia kecil, masih bayi. Itu tidak kita akan temukan dalam Injil, dalam Gospel, tidak akan temukan. Atau yang menciptakan toiron, burung, itu juga tidak ada. Dalam dalam Gospel itu tidak ada. Ini kan menarik. Jadi bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa bahkan beri hidup orang yang sudah mati, itu diakui oleh Al-Quran. Ya. Tetapi dalam banyak hal lain, deskripsi Al-Quran tentang Yesus itu berbeda sekali dengan deskripsi New Testament tentang Yesus. Jadi Al-Quran itu mengembangkan kristologi yang berbeda dengan Kristen. Nah, implikasi dari pandangan Quran yang berbeda ini, kalau Anda, ini mungkin agak berat bagi sebagian kita ya, kalau Anda ingin mengetahui Kristen, Anda seharusnya tidak mengetahuinya dari Al-Quran. Anda harus baca sejarah Kristen, baca literatur Kristen. Ya, karena Kristen yang ada dalam Al-Quran itu adalah bentuk kristologi yang berbeda dari yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Nah, kesalahan yang banyak di kalangan orang Islam adalah karena mereka ingin memahami Kristen dari Al-Quran. Anda tidak akan pernah paham Kristen kalau Anda hanya cukup dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengembangkan kristologi. Ini poin saya. Karena Al-Quran mengembangkan kristologi yang berbeda dengan yang berkembang dalam tradisi Kristen sendiri. Satu contoh misalnya, dalam Al-Quran, Injil itu seperti halnya Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, maka Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, seperti halnya juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran tidak pernah menyebut kata Injil in plural. Nggak ada Gospels, only Injil, one singular. Dan ini kemudian, kalau kita kemudian menghakimi Kristen dengan Injil ini, maka kemudian banyak kesalahpahaman yang menjadi akibat berikutnya. Seperti misalnya, orang akan menuduh bahwa kitab Injil yang sekarang itu sudah corrupted. Sudah corrupted. Itu disebut dengan konsep tahrif. Kenapa? Karena orang Islam meyakini Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Karena orang Islam menyebut Isa sebagai Nabi. Itu disebutkan, di-reveal kepada Nabi Isa sebagaimana Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Sementara Injil ditulis oleh bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Ditulis oleh para pengikutnya, murid-muridnya. Bahkan orang yang tidak bertemu dengan Yesus sendiri. Ini menjadi kesalahpahaman, ya, karena kita ingin melihat Kristen dari kacamata Quran. Ini poin saya. Jadi Quran itu punya kristologinya sendiri yang berbeda dengan Kristen. Jika Anda ingin memahami Kristen, baca literatur dan sejarah Kristen. Jangan
menjadikan Quran sebagai standar untuk menghakimi Kristen karena kristologi Quran berbeda dengan kristologi Kristen. Ini saya kira poin penting karena kita seringkali berhenti dari Quran. Ya, betul Quran itu kitab hidayah, iya gitu. Tapi seharusnya tidak dijadikan sebagai sebagai patokan untuk menilai yang lain. Kalau Anda menjadikan Quran sebagai patokan, ada banyak sekali kesalahpahaman. Contoh yang lain, misalnya cerita-cerita tentang biblical stories dalam Quran. Itu banyak sekali yang berbeda dengan yang ada dalam Bible. Saya ingin kasih contoh karena kita diskusi tentang Kristen. Dalam surat Al-Maidah, itu kemudian kenapa surat yang kelima disebut Al-Maidah? Karena kata Maidah itu muncul sekali, 120. Ya. Ketika Hawariyun, murid-murid Yesus, itu berkata kepada Yesus, Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Bisakah Tuhanmu? Ini waqalal Hawariyun. Hawariyun, murid-murid Yesus berkata, bisakah Tuhanmu menurunkan dari langit maidah, hidangan, meja, untuk kita semua? Ini menarik. Karena kalau Anda baca Bible, Anda baca New Testament, Anda tidak akan temukan episode dalam hidup Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada episode di mana murid-murid Yesus berkata seperti ini. Tidak akan Anda temukan. Yang menarik adalah, ini yang menarik. Yang menarik adalah, ada episode dalam hidup Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ada di gurun, di wilderness, para pengikutnya bertanya, bisakah engkau mendatangkan mendatangkan hidangan dari langit? Ya, jadi bahasanya, redasinya mirip sekali. Nah, kita sekarang bertanya, kenapa Al-Quran menyebut episode dalam hidup Musa, tapi menjadikannya Isa sebagai pelakunya, sebagai aktor di situ? Makanya kita tidak bisa menjadikan Quran itu sebagai, maksudnya bukan tidak bisa, kita tidak boleh berhenti. Nah, ini saya kira kata yang lebih cocok. Kita tidak boleh berhenti dari Quran untuk memahami Kristen. Karena Quran itu punya kristologinya berbeda. Saya sangat senang para aktivis itu ingin mencari commonalities, ya, sebagai pijakan untuk interfaith dialogue. Ya, itu bagus, ya. Kita mencari persamaan-persamaan. Tetapi in the long run, mendasarkan aktivitas dialog, interfaith dialog hanya pada persamaan-persamaan itu berbahaya. Karena hal-hal yang tampaknya ada persamaan, semakin kita masuk ke dalam, semakin kita tahu bahwa ada perbedaan yang subtil. Maka cara yang paling tepat adalah kita saling menghargai dan menerima perbedaan. Jangan kita memaksakan persamaan. Karena biarkan berbeda, tidak masalah. Al-Quran punya kristologi yang berbeda dengan Kristen. Tidak masalah. Justru kita harus menghargai perbedaan itu dan kita terima sebagai perbedaan. Memaksakan persamaan itu berbahaya. Karena semakin kita tahu, semakin kita menyadari bahwa sebenarnya tidak ada persamaan. Dulu, ketika tahun 50-an, 60-an, ketika ketegangan Islam Kristen masih kuat, ada banyak sarjana yang ingin mencari persamaan-persamaan. Maka orang di Perancis itu namanya his name. Dia memperkenalkan istilah Abrahamic religion. Louis Massignon, ya. Louis Massignon itu salah seorang
yang punya pengaruh pada Konsili Vatikan II, sehingga lahir yang disebut dengan Nostra Aetate, sikap gereja terhadap agama-agama non-Kristen. Ya. Dia salah satu orang yang punya pengaruh. Nah, Masinyon itu, waktu itu dia ingin mencari persamaan-persamaan. Karena itu dia memperkenalkan istilah Abrahamic Religion. Bahwa dia orang pertama yang memperkenalkan istilah Abrahamic Religion itu Louis Massignon ini. Karena dia ingin ketegangan antara tension ya antara orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi atau Muslim dan Kristen itu bisa dikurangi kalau kita menyadari bahwa kita berasal dari rumpun yang sama. Kita ini semuanya adalah agama Ibrahim. Maka dia kemudian memperkenalkan istilah Abrahamic Religion itu. Tapi kalau kita baca deskripsi Ibrahim di Old Testament, saya tidak suka menyebut Old Testament, di Hebrew Bible, di Christian Bible, dan di Quran, Anda baru tahu bahwa ketiga kitab suci ini claim Abraham for themselves. Penggunaan kata Ibrahim dalam debat Kristen dan Yahudi itu menjadi sumber polemik. Karena masing-masing mengklaim sebagai pewaris Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan kami pewaris Ibrahim. Kata orang Kristen, pewaris itu tidak bisa dibatasi secara lineage, tapi pewaris spiritual. Ketika Islam datang juga berpolemik. Maka kemudian ada ayat yang menyebutkan makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan juga Kristen. Jadi kalau Anda baca, masing-masing agama mengklaim secara polemis terhadap Ibrahim. Walaupun tampaknya di permukaan, maksud saya, di permukaan itu seperti commonality, tapi semakin kita membaca ke dalam, semakin kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan sumber penyatu. Justru Ibrahim itu sumber pemisah di antara tiga agama ini. Makanya berbahaya kalau kita, berbahaya kalau kita memaksakan persamaan. Perbedaan itu adalah nature, adalah watak. Karena itu kalau Quran punya kristologi yang berbeda dengan Kristen, biarkan. Kalau Kristen punya kristologi yang berbeda dengan Quran, biarkan perbedaan itu. Justru itu yang kita harus celebrate perbedaan. Memaksakan persamaan itu tidak efektif in the long run untuk para aktivis. Setelah mendengarkan pandangan Profesor Munim Siri, kita diajak untuk melihat kritik Al-Quran terhadap Kristen dari sudut pandang yang baru. Kritik ini bukanlah sekadar ketidaktepatan atau kesalahan, tetapi mungkin merupakan bagian dari strategi polemik yang sengaja digunakan untuk memperkuat posisi Islam di tengah perdebatan teologis saat itu. Ada 3 kesimpulan penting yang dapat kita tarik dari diskusi ini, dan semuanya mengajarkan kita untuk lebih memahami konteks historis dan teologis dari dialog antaragama. Mari kita bahas bersama. Kesimpulan 1, kritik Al-Quran adalah strategi polemik, bukan kesalahpahaman. Profesor Munim Siri menjelaskan bahwa banyak kritik Al-Quran terhadap teologi Kristen sering dianggap salah sasaran oleh sarjana Barat. Contohnya adalah tuduhan Al-Quran bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan, Allah, Yesus, dan Maria. Padahal, doktrin Trinitas dalam ajaran Kristen adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Munim menyebut bahwa kritik ini bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari strategi polemik. Tujuan polemik ini adalah untuk memenangkan perdebatan dengan komunitas Kristen di masa itu. Strategi ini menunjukkan bahwa Al-Quran memahami doktrin Kristen secara umum, tetapi sengaja menggambarkan pandangan Kristen tertentu untuk menekankan kelemahan teologis dari perspektif Islam. Dengan pendekatan ini, Al-Quran ingin menunjukkan superioritas Islam dibandingkan ajaran lain. Pemahaman ini menantang kita untuk melihat kritik Al-Quran tidak hanya sebagai deskripsi agama lain, tetapi sebagai respon teologis terhadap realitas sosial dan agama di masanya. Hal ini menunjukkan bahwa teks agama seringkali berfungsi sebagai alat debat, bukan sekadar kitab suci yang bersifat netral. Kesimpulan 2, Al-Quran mengembangkan kristologi yang berbeda dengan kekristenan. Poin penting lainnya adalah bahwa Al-Quran mengembangkan gambaran tentang Yesus, Isa, yang berbeda dari doktrin Kristen. Dalam Al-Quran, Yesus diakui sebagai nabi besar, lahir dari perawan Maria, dan melakukan banyak mukjizat. Namun, Al-Quran menekankan kemanusiaan Yesus, berbeda dengan doktrin Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan.
Munim juga mencatat bahwa Al-Quran hanya mengakui Injil sebagai wahyu tunggal, berbeda dengan pandangan Kristen yang memiliki 4 Injil kanonikal. Beberapa mukjizat Yesus yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti berbicara ketika masih bayi atau menciptakan burung dari tanah liat, bahkan tidak ditemukan dalam Injil Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kristologi unik yang berbeda dengan teologi Kristen mainstream. Pesan Munim jelas, jika seseorang ingin memahami agama Kristen, ia harus merujuk pada sumber-sumber Kristen secara langsung, bukan hanya melalui Al-Quran. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami agama lain dari perspektif aslinya untuk menghindari kesalahpahaman. Kesimpulan 3, perbedaan teologi harus diterima, bukan dipaksakan untuk disamakan. Kesimpulan terakhir adalah tentang pentingnya menerima perbedaan teologi antara Islam dan Kristen. Munim Siri menekankan bahwa memaksakan kesamaan antaragama bisa berbahaya karena akan menimbulkan kesalahpahaman baru. Misalnya, istilah agama Abrahamik sering digunakan untuk mencari kesamaan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, semakin dalam kita membaca teks suci masing-masing agama, semakin jelas perbedaan yang ada. Munim menyarankan bahwa dialog antaragama yang sehat harus didasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan, bukan pemaksaan persamaan. Dalam hal ini, Al-Quran memiliki pandangan teologi yang unik, yang tidak selalu sejalan dengan doktrin Kristen atau Yahudi. Justru dengan menerima perbedaan ini, kita dapat menghargai keunikan masing-masing agama dan menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka. Dari pembahasan ini, kita diajak untuk berpikir lebih kritis dan mendalam tentang bagaimana agama-agama memahami satu sama lain. Kritik, perbedaan, bahkan polemik, sebenarnya dapat menjadi titik awal untuk membangun dialog yang sehat dan saling menghormati. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai langkah untuk lebih menghargai keberagaman, baik dalam keyakinan maupun perspektif. Jangan takut untuk belajar lebih banyak tentang agama lain, karena dengan pengetahuan yang mendalam, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan saling menghormati.